Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alhamdulillah, kita memuji kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kenikmatan yang berlimpah, yang tidak terbatas, yang selalu dianugerahkan kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada manusia. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur. Karena barang siapa yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhatian, rahmatnya sekaligus petunjuknya, sehingga kita menjadi orang yang dimuliakan, orang yang diberikan pertolongan, perlindungan di dunia dan di akhirat. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan marilah kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Semoga kita memperoleh syafaat di kemudian hari. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita perlu meningkatkan ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai masyarakat yang kita hadapi. Masyarakat yang dimaksud adalah kesulitan, kesusahan, dan itu bisa mengubah kestabilan daripada hati manusia. Hati kita bisa berubah, bisa goncang karena berbagai kesulitan, hambatan, baik hambatan secara ekonomi, politik, sosial, bisnis, dan sebagainya. Dan kita perlu menyadari bahwa hidup di dunia ini pasti tidak pernah terlepas dari berbagai ujian. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Ma yazalul bala'u, Allah tidak pernah berhenti menurunkan bala, ujian, bil mu'mini, terhadap orang yang beriman, wal mu'minah, dan orang yang beriman dari kalangan perempuan. Ujian apa? Fin nafsihi, terhadap jiwanya.
Sehingga hati kita berubah-ubah. Kadang sedih, kadang bahagia. Kadang mengecewakan, kadang menyenangkan. Tidak pernah tetap hati kita. Selalu berubah-ubah. Apabila kondisi juga berubah. Memalihi terhadap hartanya. Kadang kesulitan dalam harta, kekayaan. Kadang hari ini kita mengalami kekurangan di dalam harta, keuangan, finansial dan seterusnya. Hatta yakallahu, sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaihi khati'ah. Sampai kita dipertemukan oleh Allah di hari akhirat dengan tidak memiliki kesalahan maupun dosa. Jadi Allah memberikan ujian kepada manusia, terutama kepada orang yang beriman, dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Tujuannya adalah untuk menebus dosa kita, untuk menghilangkan kesalahan yang kita telah ciptakan di dunia ini. Maka kita harus memiliki prasangka yang baik, memiliki positif yang thinking. Kita memiliki duka yang positif, asumsi yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepadanya. Bahkan kemudian dalam sebuah riwayat sebelum Nabi Muhammad SAW, ada satu ujian yang diberikan kepada kaum Yahudi, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihi salam, mendapat ujian dalam bentuk godaan duniawi. Allah pernah menganugerahkan kepada Qarun yang diberikan kekayaan yang luar biasa. Sampai Qarun menyatakan, saya memperoleh harta kekayaan yang berlimpah ini karena kecerdasanku, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian besar manusia mengharapkan apa yang diberikan kepada Qarun. Tetapi kemudian ada sebagian manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan ilmu dan hikmah, menyatakan wa qala alladziina utul ilma, orang-orang yang diberikan hikmah, ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan, walakum, celakalah kepada kalian, sawabullahu khairul liman, bahwa pahala dari Allah itu lebih baik liman amana wa amila shalihan, yang diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan orang yang melakukan kebaikan di dunia ini. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan tidaklah akan didapatkan orang yang beriman, orang yang beramal saleh, kecuali dia bersabar terhadap daripada godaan duniawi. Jadi masyarakat ini tidak hanya berupa kesulitan, musibah, tapi godaan duniawi yang menggiurkan itu juga masyarakat. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi, penguatan terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di awal saya menyampaikan sebuah atau dua ayat, wasta'inu bisabri wassalat, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisabri dengan kesabaran, wassalat dan salat. Maka oleh karena itu kita harus menjadikan sabar dan salat sebagai kendaraan hati untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup manusia di atas dunia ini hakikatnya adalah menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menurut Syekh Hawa, seorang ulama kontemporer dari Mesir, adalah hakikatnya adalah perjalanan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, dalam perbuatan apapun. Kita membangun keluarga, kita berbisnis, kita mendidik anak, kita menjalankan profesi apapun, pada hakikatnya adalah perjalanan hati menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dibutuhkan adalah dua kendaraan yang harus melekat, yang harus dibangun dalam hati kita, yaitu sabar, kemudian diperkuat dengan sholat.
Dan itu adalah penguatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Kemudian ayat ini dilanjutkan bahwa sesungguhnya sabar dan salat lakabiratun itu sangat berat, luar biasa. Orang yang sabar adalah orang yang mengendalikan di bawah kendali akal dan syariat. Itu berat. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya, disertai dengan kekhusyukan, itu berat. Lakabiratun illa 'alal khasiin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk adalah orang yang dia menyadari bahwa hidup manusia harus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan totalitas. Dia sadar bahwa hidup adalah hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa 'alal khasiin. Nah, kemudian bagaimana penjelasannya? Allah menjelaskan di ayat selanjutnya yang dimaksud dengan orang-orang yang khusyuk, yang kemudian dia mampu melakukan kesabaran dan salat dengan yang sebenar-benarnya. Alladzina yazunnuna, yaitu orang-orang yang memiliki asumsi, keyakinan, dugaan annahum mulaku, bahwa sesungguhnya mereka akan dipertemukan Rabbihim, Tuhan mereka. Jadi kita harus membangun keyakinan yang kuat, asumsi yang terus dipertegas secara terus-menerus bahwa hidup tidak di sini, bahwa hidup akan dilanjutkan di akhirat nanti. Peristiwa kematian demi kematian itu adalah nasihat bagi kita agar kita mampu menguatkan bahwa kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Jadi dinyatakan wa annakum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan, kita akan dikembalikan. Nah, kalau kesadaran ini kita bangun, kita perkuat, maka sabar dan salat ini akan menjadi sesuatu yang ringan, bahkan akan menjadi kebutuhan bagi manusia di tengah era kita menghadapi berbagai masyarakat, kesulitan duniawi atau godaan duniawi. Bahkan kemudian Rasul juga menyatakan, sepeninggalku wahai para sahabat, kalian akan menghadapi sikap egois yang merajalela. Orang akan mementingkan dirinya sendiri. Hanya orang berimanlah yang memiliki sikap kepedulian di antara satu dengan yang lain. Maka oleh karena itu, ini yang harus kita lakukan. Wasta'inu bis-sabri, yaitu memperkuat dengan sabar dan salat. Hal itulah yang bisa kita lakukan untuk bagaimana menjadi kendaraan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku qali hada wa astaghfirullaha wa lakum innahu wal ghafurur rahim.